Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kali ini kita akan mengulas peperangan besar yang terjadi di LMPV tahun 2022 kali ini, di mana ada beberapa produsen mobil yang mengeluarkan mobil andalan mereka atau mobil anyar mereka di segmen mobil kelas LMPV di tahun 2022 ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Toyota Veloz dengan Toyota Avanza adalah kedua mobil dengan basis yang sama mengeluarkan versi terbaru mereka yang disebut dengan All New Toyota Avanza dengan All New Veloz. Lalu kemudian disusul dengan Mitsubishi Expander yang akhirnya mengeluarkan edisi terbaru, di mana si Expander kali ini nggak berubah total, hanya di facelift, tapi perubahannya cukup dominan yang membuat mobil ini menjadi kelihatan futuristis dan kelihatan mewah kalau kita lihat dari luar. Nah, selain itu ada ada Suzuki R3 juga yang mengeluarkan versi terbarunya, tapi ini hanya perubahan kecil yang disematkan pada Suzuki R3 ini, tapi membuat mobil ini menjadi keren kalau kita lihat. Nah, menurut kalian yang mana yang kalian jagokan? Silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, bosku. Bebas kalian memilih sesuai dengan selera dan keinginan kalian yang mana LMPV jagoan kalian di tahun 2022. Pertama, dari sisi harga, All New Toyota Avanza itu dibanderol mulai di angka 206 juta rupiah untuk tipe E dengan mesin 1300 cc transmisi manual, dan paling mahal mereka pasarkan atau mereka jual di angka 264.400.000 rupiah untuk yang 1500 cc tipe G dengan transmisi CVT dengan Toyota Safety Sense. Murah sekali nih bosku kalau kita lihat 206 juta. Apalagi kalau misalkan dipotong dengan PPNBM dan diskon seterusnya, nggak tahu ini harga setelah dipotong atau belum dipotong nih. Nah, selanjutnya All New Veloz itu dibanderol mulai di angka 251.200.000 rupiah, bosku. Untuk transmisi manual itu harganya sedikit lebih murah daripada edisi CVT TSS-nya Avanza 264.400 dengan 251, ya kurang lebih beda sekitar 13 jutaan rupiah. Tapi kalau yang CVT non TSS itu malah lebih mahal Veloz ketimbang si Avanza yang CVT TSS tipe G, mesinnya sama 1500 cc. Nah, apalagi kalau yang tipe Q CVT TSS pula itu harganya 291 juta rupiah, bosku. Ini bedanya kurang lebih sekitar 21 juta 400.000 rupiah dengan yang transmisi CVT tanpa TSS. Ulalah, mereka bersaing dengan sendirinya, bosku. Nah, ini adalah All New Avanza dengan All New Veloz. Lalu bagaimana dengan Mitsubishi Expander? Mitsubishi Expander ada beberapa varian, ada GLS, ada Exit, ada Sport, dan Ultimate. Ya, praktis ada 4 varian di mana untuk ketiga varian awalnya itu ada yang manual dan ada yang CVT. Dan varian paling atas itu di Ultimate CVT. Harganya paling murah 249 juta, bosku. Tapi kalau dengan potongan PPNBM 27 juta kurang lebih itu tinggal di 228 juta aja, bosku. Paling mahal mereka itu di angka 299 juta. Sementara kalau kita lihat untuk Veloz paling mahal di angka 291 juta. Si Veloz ini udah pakai TSS, si Expander Ultimate CVT belum pakai Safety Sense dan seterusnya atau yang sejenis dengan itu. Tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control. Nah, selanjutnya untuk All New Suzuki R3, kok hampir ngomong Isuzu lagi dah. All New Suzuki R3 Sport FF itu paling murah dibanderol di angka 258 juta rupiah dan paling mahal di angka 268 juta, ya, beda sekitar 9 jutaan sekian. Masih cukup murah untuk R3, bosku. Dia hanya bersaing kalau kita bandingkan dengan Expander 258 itu bersaing dengan GLS CVT, bosku. Padahal ini yang tapi yang manual ya. Kalau yang automatic 268 yang bersaing dengan anggaplah Exit CVT. Ya kurang lebih segitulah bersaing. Tapi kalau misalkan dengan potongan PPNBM dia bersaing dengan Sport CVT. Ya kurang lebih seperti itu untuk perbandingan harganya. Lalu bagaimana dengan tampilannya, bosku? Kita lihat nih tampilannya. Nah, untuk All New Toyota Avanza tampilannya cukup basic ya nih kalau kita lihat. Tampilannya cukup basic nih kalau kita lihat untuk bagian lekukan bodinya, ya cukup keren sih sebenarnya perubahannya daripada edisi yang lama, dan ini menjadi lebih panjang dan lebih lebar juga dari edisi yang lama. Nggak tahu tingginya seperti apa.
Nah, lalu si Toyota Veloz ini kayak gini kurang lebih sama dengan Avanza, tapi kalau kita lihat lampunya ini lebih besar ketimbang si Avanza, dan kalau kita lihat dia housing fog lamp yang ada di bawah dia pakai ornamen chrome, line beltnya sampai ke bagian depan mengelilingi mobilnya itu ornamen chrome juga, dan ya mobil ini dibuat lebih mewah kelihatannya dan lebih bling-bling ketimbang si Avanza yang merupakan MPV ya, varian basic mereka setelah Toyota Calya. Kayak gitu. Lalu kemudian si ganteng bosku, Mitsubishi Expander memang hadir luar biasa dengan faceliftnya. Tapi ini di faceliftnya dengan facelift yang niat. Karena kenapa? Perubahannya cukup dominan pada bagian mukanya. Lalu kemudian paling dominan pada bagian interiornya, khususnya di bagian dashboardnya dan setirnya, di mana itu berubah total termasuk beberapa akomodasi bagian dalam yang membuat mobil ini maksimal bosku. Jadi ya pantas lah kalau memang terjadi perang besar di segmen low MPV, karena mobil ini juga nggak mau kalah dengan hadirnya Toyota Avanza dengan Toyota Veloz edisi terbaru itu. Lalu kemudian R3 dengan sentuhan kecil pada front undergarnish atau lips, spoiler pada bagian depannya yang dibuat aksen merah, lalu kemudian sampingnya dibuat aksen merah dengan atap yang dibuat warna hitam. Jadi bodinya jadi two-tone kayak gitu ya. Ini perubahannya kecil tapi memang mobil ini sebenarnya kalau kita lihat dari tampilan juga nggak sederhana bosku. Bahkan di luaran sana Toyota itu pakai basis bodi mobil yang seperti ini. Nggak tahu di daerah mana, saya pernah lihat itu logo depannya Toyota bukannya Suzuki, tapi keren juga. Nggak tahu, itu mungkin kelas Avanza di luaran negeri sana. Nah itu kalau kita lihat dari sisi eksteriornya. Lalu kemudian perbandingan lebih detail akan kita sampaikan. Untuk lebih jelasnya, simak terus ulasan kita sampai selesai bosku. Tapi buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa tekan subscribe, gambar lonceng ke atas, lalu kemudian gambar jempol ke atas, gambar jempol ke atas, tombol lonceng, dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah. Kalian lebih suka mana, R3, Expander, All New Veloz, atau All New Avanza? Bebas bosku. Nah bosku, sekarang kita bicara lebih spesifik lagi. Ini adalah All New Avanza nih kalau kita bandingkan ya. All New Avanza kalau kita lihat secara interior ya, eksterior dan interior itu nggak berubah banyak atau nggak beda banyak dengan Toyota Veloz. Ini kalau kita lihat ya, untuk spionnya udah auto retractable ya, electric retract lah intinya kalau kita lihat. Lalu kemudian untuk bagian dalamnya, ini yang istimewa dari Avanza ya, adalah joknya ini bisa diatur ala-ala mobil ini jadi mobil, benar-benar mobil keluarga ya, karena di dalamnya bisa dilipat full untuk bagian jok tengahnya, sehingga benar-benar kita duduk di bagian paling belakang dan kaki bisa selonjoran kayak gini. Ini seingat saya itu mirip dengan yang ada di Honda Jazz edisi terakhir. Nah, lalu kemudian nih kalau kita lihat fitur-fiturnya, ada TFT MID, start dan stop engine button, head unit, lalu kemudian setirnya udah tilt teleskopik. Tilt doang, nggak bisa teleskopik. Bisa new tilt dan teleskopik, steering with audio MID switch. Ya, ada audio switch steeringnya, lalu kemudian USB slot charging, dan untuk pengaturan AC-nya udah digital. Nah, ada yang varian 1300 tipe paling murah yang tadi kita sebutin harganya. Lalu kemudian nih kalau kita lihat ada fitur safety-nya, lane departure assist, lalu kemudian pedal misoperation control. Ini berfungsi pada saat misalkan di depan kita tembok, tiba-tiba nginjek gas, mobil nggak akan jalan sendirinya. Ada front departure alert, lalu kemudian pre-collision system. Ada banyak ya. Airbag ada 6. Banyak juga airbagnya si Expander ini, si Avanza ini. Nah, ini banyak lah, HS ada, anti ABS lah ada, ABS EBD dengan B ada, VSC, Vehicle Stability Control, lalu kemudian airbagnya 7 peringatan untuk warning, lalu kemudian blind spot monitoring, rear crossing traffic RCTA ada di situ juga, cukup banyak lah ya intinya yang ada di All New Avanza ini. Lalu kemudian transmisinya udah pakai CVT dengan suspensi yang comfort. Wah, mantap juga nih. Ini spesifikasi detailnya bosku, kalian bisa lihat di sini. Kalian tinggal screenshot ya. Ini jelas banget ya kalau kita lihat.
Panjangnya 4300. Kalau aku bacakan secara keseluruhan sih bisa makan durasi yang cukup banyak ya. Yang jelas kurang lebih kayak gini. Kalian tinggal screenshot kalau mau membaca lebih detail tentang si spesifikasi Avanza ini. Nah, warna yang ada nih silver, lalu kemudian grey metallic, apa sih, purplish silver. Sorry kalau saya keliru, grey metallic, black metallic, silver metallic, ada warna putih juga. Wah, cakep juga nih. Ini yang ada di Toyota Avanza. Nah, sekarang kita intip yang di Toyota Veloz. Nah, bosku, untuk Toyota Veloz sih sebenarnya nggak beda banyak dengan Toyota Avanza ya. Cuman Veloz ini adalah versi paling mewah di antara kedua mobil ini nih kalau kita lihat ya. Veloz memang dengan bagian belakangnya yang lampunya menyambung atau saling berhubungan ya kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari sisi interior juga lebih mewah sih kelihatannya si Veloz ini. Sandaran tangannya udah soft touch, lalu kemudian dashboard udah soft touch. New Advanced 7 digital, digital ya untuk cluster meternya. Lalu kemudian electric parking brake dengan auto hold pastinya. Ini yang istimewa bosku. Ada new wireless charger. Lalu kemudian setirnya tilt teleskopik, head unitnya udah pakai yang 9 inch. Lalu kemudian konfigurasi untuk joknya sih sama dengan Avanza lah ya. Lalu kemudian untuk AC-nya udah pengaturannya digital. Nah, start dan stop engine button. Di atas ada new seat rear entertainment. Ada pengaturan, ada entertainment atau layar entertainment pada bagian atas. Ini kalau kita lihat dari sisi samping. Nah, untuk safety features, nah, ada banyak nih safety features. Ada transmisinya CVT ya. CVT transmisinya ya. Memang Expander juga pakai CVT sih ya. Avanza juga pakai CVT. Nggak tahu CR3. Nah, ada VSC, Vehicle Stability Control. Ada HSA, 6 airbags ya. 6 airbags lumayan. Lalu kemudian suspensinya diperbarui. ABS, EBD dengan BA ada semua. Lalu kemudian ada new all around view camera atau kamera 360. Komplit sih Veloz ya. Nah, ini kemudian ada banyak lagi di sini kalau kita lihat Toyota Safety Sense-nya itu ada pre-collision system atau PCS, lalu kemudian miss acceleration control pedal, blind spot monitoring, lane departure assist, front departure alert, recrossing traffic alert atau RCTA. Nah, ini spesifikasinya untuk Avanza nih, kalau kalian bisa screenshot sekali lagi kalau misalkan butuh untuk membaca lebih jelas. Nah, bosku, selanjutnya si ganteng Mitsubishi Expander facelift 2022 nih kalau kita lihat ya. Warnanya ada berapa nih? Ada white pearl, lalu kemudian ada jet black mica, ada black silver metallic, di bronze metallic, ada red metallic, ada graphite gray metallic. Cukup banyak varian warnanya. Dan ini kalau kita lihat, si Expander ini fitur safety-nya di raised bodinya, di mana body menyerap impact pada kecelakaan sehingga orang yang ada di dalamnya nggak fatal. ABS dengan EBD pastinya, ABS EBD dengan BA. HSA ada with hill start assist ya, ada. Lalu kemudian ada ASC atau active stability control, lalu kemudian ASS ada, emergency stop signal, dual airbag, dual ya, masih ya sedikit kalah dengan Avanza lah ya, dual. Ya, tapi so far mobil ini memang paling ganteng di kelasnya sih kalau menurut saya, kalau dari sisi tampilan. Nah, ini adalah perubahannya, T-shape pada bagian lampunya, lalu kemudian bagasinya luas, velgnya paling tinggi, paling besar di kelasnya, dan ground clearance paling tinggi di kelasnya. Dan memang kalau kita lihat eksklusif memang sih Expander, apalagi yang ini yang udah dipakein aksesoris, jadi lebih garang bosku, lebih garang dan lebih mewah. Mesinnya masih sama dengan mesin sebelumnya, 1500 cc Maifec. Suspensinya dibuat lebih besar sehingga mobil ini mengadopsi suspensi dari Pajero Sport dengan tetap mengutamakan kenyamanan. Ada front power outlet, belum ada wireless charging. Di bagian belakang ada tempat penyimpanan pada bagian joknya. Untuk penyimpanan sih mobil ini cukup juara lah ya. Untuk turning radiusnya 5,2 meter lumayan. Rear kamera ada.
Oh, ada cruise control bosku, andalan di mobil ini, dan mobil ini memang paling nyaman dipakai, dan sebenarnya memang cruise control ini sangat terpakai utamanya pada saat kita di tol. Nggak perlu nginjek gas, kaki nggak perlu tegang-tegang, kaki tinggal nyantai, gasnya atau kecepatan mobil diatur dengan cruise control. Ada parking sensor, lalu kemudian tilt telescopic steering, standard stop engine button. Ulala, mantap juga nih mobil ya. Transmisi udah pakai CVT, ada juga yang manual transmission. Ground clearance 220 mm, ulala, paling tinggi di kelasnya bosku. Nah, ini adalah si Mitsubishi Expander. Untuk spesifikasinya si Mitsubishi Expander kalian bisa baca atau kalian bisa screenshot saya langsung di sini. Panjangnya 4,5 meter, lebarnya 1,750, tingginya kurang lebih sama ya dengan lebarnya 150. Ulala. Kayak gitu. Drum brake untuk bagian belakangnya, pengereman belakangnya masih drum brake. Masih belum disc brake ya, masih tromol. Bannya 205 55 ring 17. Kecuali yang selain Ultimate ya, selain Ultimate tuh pakai ring 16. Cuman Ultimate yang pakai ring 17. Tapi so far oke lah. Nah, ini untuk safety-nya. Nih, safety yang ada di Expander, speed sensing lock door. Jadi auto lock lah intinya kalau di mobil-mobil, kecuali yang varian GLS sepertinya nggak ada. Lalu kemudian ABS EBD ada, BA ada, dual airbag semua available, seat beltnya semua lengkap ya, 3 rows ada, ISOFIX, ASC ada, HSA ada, parking sensor with rear camera ada, keyless operation system ada, immobilize with security alarm. Cukup lengkap sih si Expander ini. Ini adalah si Mitsubishi Expander. Nah, di antara ketiganya menurut kalian yang mana yang paling recommended bosku? Apakah si Toyota Avanza, Toyota New Veloz, atau si Mitsubishi Expander, si ganteng ini bosku? Silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi kita belum selesai, masih ada satu lagi bosku, masih ada Suzuki R3. Nah bosku, untuk Suzuki R3 ini yang kita tampilkan itu bukan yang varian Sport FF ya. Ini adalah R3 yang biasa, tapi secara overall itu sama kok, persis malah. Kecuali bagian eksteriornya dirubah menjadi lebih sporty. Nah, ini kalau kita lihat si R3 lebih panjang, lebih lebar, dan lebih nyaman ya. Sebenarnya memang ada beberapa komentar pada foto yang kita posting yang mengatakan bahwa si R3 nih lebih nyaman, tapi memang kalah saing dengan brand Toyota, lalu kemudian kalah saing juga dengan gantengnya si Expander. Padahal ini cukup ganteng kok ya. Si R3 ini cukup ganteng malah. Menurut saya, ini subjektif ya, masih lebih keren kelihatannya daripada Avanza pada zaman dahulu. Nah, ini kalau kita lihat ada transmisi, ada tipe GL, GA, GL, GX, dan GX ESP. Nggak tahu nih XP apa. Untuk warnanya ada metallic magma gray, ada Pearl Glorious Brown, lalu kemudian metallic sky silver, lalu kemudian prime coat black, ada Pale Snow White, lalu kemudian ada Burgundy Red, ya ada warna merah lah intinya. Nah, ini kalau kita lihat ya, untuk mesinnya sama 1500 cc juga, silindernya 4, cc-nya 1500 ya. Tenaganya 104, torsinya di angka 138 ya, lumayan lah standar. Lalu kemudian untuk dimensi kapasitas ya kurang lebih sama seperti yang ada di Expander. Expander masih lebih tinggi transmisinya, rangkanya kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi lampunya cukup modern dengan LED projector headlamp, rear LED combination lamp, lalu kemudian luxurious interior instrument panel, spacious cabin, ya kabinnya cukup luas sih sebenarnya CR3 ini, ya, cukup luas ya, cakep lah ya intinya. Nah, ini si Suzuki R3 menurut kalian yang mana yang lebih recommended? Nah, ini kalau kita lihat si R3 ini punya banyak kelebihan juga nih, apalagi kabinnya, cukup luas bos, cukup luas nih kabinnya, nih kelihatan dari sini ya, spacious cabin, dashboardnya mewah, joknya pakai two-tone seat color pattern. Untuk bagasinya cukup luas yang ada di bagian belakang, ada slot charging juga pada bagian depan nih kalau kita lihat dengan USB pula. Lalu kemudian ada cup holder, jok paling belakangnya, jok baris kedua bisa dilipat 40-60, yang belakang bisa dilipat serata lantai, ada airbag di depannya sebagai standar safety. Lalu kemudian bodinya kayak Mitsubishi Expander si Rise Impact itu. Lalu ada ESC, Electronic Stability Control biasanya.
ABS ada juga, lalu kemudian Electronic Braking Force Distribution. Ini yang mesti saya pelajarin lagi. ISOFIX, cakep juga sih, Suzuki ada banyak fiturnya. Ada seatbelt padnya, jadi ini membuat kita nyaman pada saat menggunakan seatbeltnya. Nah, itu beberapa fitur yang ada di R3. Ada high adjuster juga buat joknya. Tilt steering belum teleskopik. Automatic dengan 4 percepatan ya, berarti dia masih pakai automatic biasa. Start dan stop engine button, head unitnya touchscreen 6,8 inch, nggak cukup besar dari Expander dan si all new Veloci tuh. Wow. Tapi yang jelas keempat mobil ini adalah mobil yang persaingannya cukup ketat, apalagi di tahun 2022 ini. Well, itu update kita bosku. Tentukan pilihan kalian, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah yang mana yang paling kalian jagokan. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, gambar jempol ke atas, dan tombol loncengnya berikut. Kolom komentar di bawah diisi ya dengan pendapat kalian mengenai keempat mobil ini, termasuk mengenai ulasan kita. Terima kasih update-nya, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.